warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan host kita, nama saya Suprapto. Jabatan saya di sini di LPKA Asumsi Pemasukan. Kebetulan hari ini saya merangkap jadi host dalam acara podcast LPKA Berteman. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menginformasikan apa-apa yang ada di LPKA kita. Hari ini kita akan membahas dengan pokok bahasan mengenai program pendidikan yang ada di LPKA, khususnya bagi anak-anak didik kita yang memang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 Ayat 1. Di situ disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tidak terkecuali anak-anak kita yang ada di LPKA juga tetap mendapatkan pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Hari ini kebetulan kita kehadiran tamu kehormatan kita, narasumber kita, guru kita yang selama ini berkecimpung dalam proses belajar mengajar di LPKA. Kita sapa dulu beliaunya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Pangarso Pak. Dengan Bapak Pangarso. Terus Bapak mengajar di LPKA bagi anak-anak didik kita. Itu kesan yang pertama menjadi pengajar di LPKA itu apa Pak? Apa enggak takut Pak? Begini Pak, jadi awalnya memang kami diminta ya untuk mendampingi anak-anak di sini. Saya lihat anak-anak masih kecil-kecil, tapi sudah terkena kasus hukum untuk kembali dimutasikan Pak. Terus sejak kapan Bapak mulai berkecimpung, berkiprah di dalam program pendidikan di LPKA bagi anak-anak kita itu kapan mulainya Pak? Jadi kalau dilihat dari tata waktu sudah cukup lama Pak. Saya mendampingi anak di LPKA Anak Kurarjo sejak tahun 2011 Pak. 2011 betul-betul 2011. Ya, hampir 10 tahun lah ya, ya. 10 tahun Pak. Terus apa yang menjadi motivasi Bapak kok bisanya mau mengajar di LPKA itu? Motivasinya itu apa? Jadi memang dasarnya basic saya memang pendidik Pak, itu awalnya. Lalu saya diminta di sini terus mendampingi anak, ditambah dengan kasihan, timbul atensi untuk kita lebih mendampingi lagi Pak di sini, sehingga anak yang sudah terkena kasus hukum seperti tadi disampaikan Pak di awal, jangan sampai dia juga terkena hambatan dalam pengembangan pendidikannya, begitu Pak. Idealnya seperti itu. Terus itu loh Pak, sebelum atau di luar LPKA itu Bapak memang hobinya guru belum? Ya, saya mengajar Pak. Oh iya, sekolah umum. Yaitu ya mengembangkan apa ya di dalam LPKA ini ya. Iya. Terus untuk menampung program pendidikan yang ada di LPKA itu wadah itu namanya apa Pak? Di LPKA Kurarjo itu kita bernaung di bawah PKBN Tunas Mekar Bapak. PKBN itu singkatan dari apa Pak? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Mekar. Oh, Tunas Mekar, nama yang indah. Ya, yang mudah-mudahan seindah harapannya. Ya. Tapi yang dimaksud itu Tunas Mekar itu apa? Tunas muda, Mekar itu berkembang. Apa harapan anak muda itu segera berkembang? Gimana Pak? Kalau filosofinya gimana Pak itu Tunas Mekar itu Pak? Ya, kelihatannya begitu Pak. Ya. Jadi saya masuk di sini 2011 itu sudah ada. Lalu saya pernah bertanya-tanya kepada beliaunya yang dulu mengadakan itu juga beliau mengatakan tunas itu ya biar mekar bukan tunas lalu menjadi layu begitu. Harapannya kalau orang itu sudah terkena kasus pidana di sini layu, tetap biarlah di sini bisa mekar dan berkembang. Artinya walaupun anak-anak kita itu terpenjara dengan kasus pidana, tapi diharapkan dengan wadah Tunas Mekar itu bisa tetap
mengenyam pendidikan gitu ya Pak, Ya, maksudnya begitulah, ya, Bapak. supaya dia tetap berkembang pendidikannya. Betul, Bapak. Terus Pak, dari ini Ya. jumlah siswanya. Kalau kita tanya jumlah siswa di sini kan unik, Pak. Iya. Uniknya itu artinya begini, mengikuti jumlah anak yang masuk di sini, Pak. Jadi kalau saya masuk 5, yang kita ajar 5, yang masuk 10, kita ajar 10. Nah, kalau Bapak tanya, hari ini anak didik kemasyarakatan yang dipercayakan kepada Tunas Mekar itu jumlahnya 70, Pak. Wah, banyak juga ya. 70 anak didik, Bapak. Itu bisa mengikuti semua pendidikan. Semua, Bapak. Sesuai Jadi dengan jenjangnya gitu Pak. terbagi menjadi 3 jenjang, Bapak. Oh. Ada paket A, paket B, dan paket C. Oh, Gitu. A, paket B, dan paket C. Terus itu ya, jumlah siswanya sudah kita ketahui 70 anak. Ya. Terus ada gurunya itu Pak, berapa Pak jumlahnya Pak? Kalau tenaga pendidiknya, Pak, di sini ada pengurusnya ada 3, Bapak, terus gurunya ada 13, ditambah 1 guru kesenian, jadi ada 14, jadi 14 ditambah 3 ada 17 personal, Bapak. Ya, 17 personal. itu semua dari luar Pak. Dari luar, Bapak. Artinya bukan pegawai LPKA bukan. Dan jadi dari luar pegawai LP anak itu kita bersinergi untuk menyiapkan kami memberi materinya gitu, Bapak. Terus itu loh Pak, untuk proses belajar mengajar, fasilitasnya itu bagaimana Pak? Apa sama dengan di luar Pak itu Pak? Lengkap, apa kurang, atau apa saja itu fasilitasnya? Begini Bapak, kalau Bapak tanya fasilitas itu kami malu Pak menjawabnya. Apa malu Pak? Artinya PKB dan Tunas Mekar itu tidak punya apa-apa, Bapak. Tidak punya apa-apa. Jadi saya bisa menjelaskan seperti ini. Kami itu di sini difasilitasi, Bapak. Jadi PKB dan Tunas Mekar yang saya katakan sebagai suatu PKBM di sini itu ada PKBM plus, Bapak. Jadi PKBM itu biasanya memberi materi standar untuk ujian nasional. Kalau dulu sebelum dihapus dikatakan untuk materi-materi inti. Tetapi di PKBM Tunas Mekar itu ada 6 kelebihan yang bisa saya sampaikan di sini, yang kesemuanya difasilitasi oleh LPKA. Jadi kalau tanya saya ditanya fasilitas saya malu, saya ini semuanya milik LPKA. Itu Bapak. Dari segi fasilitas itu memang kelengkapannya itu memang sudah memadai Pak ya. Ada ruang kelas, ada peralatan untuk tulis menulis, itu sudah lengkap itu Pak. Sebagai ukuran standar pendidikan, saya pikir lebih dari cukup. Ruang kelas ada, sarana tadi untuk kesenian ada 6 tadi Pak ya, saya katakan yang plus tadi PKB 6 plus itu 1 kita tambahan pelajaran kesenian Bapak. Yang kedua kita beri materi agama Bapak. Jadi kenapa agama, kan anak sudah terkena, ya setidak-tidaknya penyadaran emosional anak akan terbawa dari sana. Yang ketiga itu ada teknik Pak, komputer kita ajarkan di sana. Ada komputer juga ya Pak. Komputer sehingga anak di zaman saat ini kok tidak mengenal komputer, katanya sih zaman now harus tahu teknik. Yang keempat itu anak kita ajari keterampilan Bapak, PKW, pendidikan kewarga, kewirausahaan. Jadi itu pendidikan keterampilan, kita sebut dengan keterampilan. Tambahan lagi itu untuk olahraga Bapak, tambahan olahraga yang kedua, yang keenam pramuka. Terus itu Bapak satu yang penting. Setelah anak-anak itu pendidikan di sini, itu mendapat ijazah. Ya. Itu legalitas ijazah itu bagaimana Pak? Apa bisa untuk melakukan sekolah, melakukan kuliah? Bisa nggak ijazah itu Pak? Yang didapat dari sini itu? Ya, betul. Bisa ya. PKBM itu ada dasarnya Pak. Jadi dasarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20 itu sistem pendidikan nasional. Di sana ada pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal dalam keluarga. Kita itu yang kedua Pak, pendidikan
non formal seringkali disebut dengan pendidikan kesetaraan. Ada tadi saya katakan paket A, paket B, dan paket C. Oh ya. Nah, kita tidak mengeluarkan ijazah sendiri, Bapak. Oh, ijazah itu didasarkan atas aturan yang ada kita dari Dinas Pendidikan. Dari pendidikan ya, Dinas Pendidikan, ijazah yang dikeluarkan juga Dinas Pendidikan, dan ijazah paket A, paket B, dan paket C itu setara dengan ijazah SD, SMP, dan SMA di sekolah umum. Sama status. Terus ini Pak, ya. Tingkat kelulusannya itu gimana Pak? Baik atau enggak Pak? Berapa persen itu loh Pak dari peserta yang mengikuti ujian? Apa pintarnya sama dengan di luar Pak? Ya agak kurang itu loh. Yang penting tingkat kelulusannya itu berapa persen Pak? Ya, kalau Bapak bertanya tingkat kelulusan itu ada dua Pak jawabannya, faktual dan di atas kertas. Ini harus saya jelaskan. Yang di atas kertas itu kita tidak pernah, dalam sejarah ini belum pernah 100% Pak. Saya katakan demikian, anak masuk dalam dapur 10 anak mendaftar ujian. Di bulan ini Januari sudah harus masuk. Anak Februari kena PBJP anak keluar. Maret anak harusnya ujian, dipanggil tidak ikut ujian di sini. Jadi hanya tujuan hanya 7 anak yang ikut. Yang 3 sudah berusaha kita hubungi, kita kembalikan lagi sini tidak bisa. Jadi kalau secara real pesertanya 7 lulus 7 Pak. Selalu lulus 100%. Tapi secara administratif kita ikut 10 lulusnya 7. Nah itu Pak agak. Terus ini Pak, terakhir Pak. Ya. Bapak sebagai seorang guru pendidik di harapan ke depan itu bagaimana mengenai program pendidikan bagi anak-anak kita itu? Harapan ke depan itu bagaimana? Ya. Yang pertama Bapak, kalau nanti anak bisa ikut ujian di sini dan lulus, itu anak bisa itu harapan kita. Terus kalau anak itu lulus sudah keluar di kelas 1 atau kelas 2, harapan kita mereka tersadarkan untuk mungkin ikut program paket di daerahnya masing-masing. Kita tak tahu dari anak didik kita itu berasal dari banyak kota di Jawa Tengah Pak, tidak dari Kutoarjo saja. Sehingga harapan kami itu bisa melanjutkan BPKBM di kotanya. Tetapi satu hal yang ketika anak nanti itu kembali lagi ke sini, itu masih kita terima Pak, itu keunggulan kita. Dan yang terakhir harapan saya, anak terbuka wawasannya untuk bisa mengembangkan diri dan tidak kembali lagi ke sini. Begitu Pak. Baiklah, terima kasih Bapak sudah hadir di kami. Terima kasih juga atas informasinya mengenai program pendidikan bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua lebih memahami bahwa program pendidikan memang penting dan perlu untuk anak-anak kita. Walaupun mereka dalam keadaan di dalam tetap mendapatkan program pendidikan yang ada. Demikian acara kita hari ini. Setelah kita sampaikan dengan Bapak Pangarso sebagai narasumber sekaligus guru pendidikan di RPK. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.